Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Usyono MA selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kepramukaan, dan perkenalkan nama saya adalah Kiki Kairuni dengan NIM 0306193212. Saya dari kelas PGMI 5 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pramuka. Kegiatan yang boleh diikuti oleh semua tingkatan pramuka, yaitu yang pertama ada Jambore on the Air dan Jambore on the Internet. Adalah penemuan pramuka melalui udara bekerja sama dengan organisasi radio amatir Indonesia atau ORARI, dan pertemuan pramuka melalui internet. Yang kedua itu ada estafet tunas kelapa. Adalah kitab pramuka secara efektif dengan membawa obor, bendera merah putih, dan panji kepramukaan yang dilaksanakan oleh kuartir daerah dalam rangka menyambut hari ulang tahun pramuka. B. Kegiatan pramuka siaga. Selain kegiatan latihan rutin, pramuka siaga mempunyai kegiatan yaitu pesta siaga. Pesta siaga adalah pertemuan untuk golongan pramuka siaga. Pesta siaga diselenggarakan dalam atau gabungan dari bentuk permainan bersama. C. Kegiatan pramuka penggalang. Yang pertama ada jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka seperti jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, jambore nasional, jambore regional, dan jambore sedunia. Yang kedua ada lomba tingkat. Lomba tingkat atau LT adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk beregu atau perorangan atas nama regu yang mempertandingkan sejumlah keterampilan. Yang ketiga, perkemahan bakti adalah kegiatan pramuka penggalang dalam rangka bakti pada masyarakat yang biasanya berwujud peran serta dalam kegiatan pembangunan. Yang keempat, Dian Piru adalah kegiatan pramuka penggalang bagi pemimpin regu atau utama, pemimpin regu Pinru, dan wakil pemimpin regu atau Wapinru. Yang kelima, perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode, seperti perkemahan pelantikan penggalang baru, perkemahan naik tingkat, dan lain-lain. Yang keenam ada forum penggalang. Adalah pertemuan pramuka penggalang untuk mengkaji suatu permasalahan, untuk merumuskan hasil kajian serta memecahkan masalah secara bersama. Yang ketujuh itu ada penjelajahan. Adalah pertemuan pramuka penggalang berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival atau bertahan di alam. D. Kegiatan pramuka penegak atau pandega. Yang pertama, Raimuna adalah pertemuan pramuka penegak dan pandega dalam bentuk pertemuan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka seperti Raimuna ranting, Raimuna cabang, Raimuna daerah, dan Raimuna nasional. Yang kedua itu ada Gladian pimpinan satuan, yaitu kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega bagi pemimpin sangga utama. Yang ketiga ada perkemahan. Adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode, seperti perkemahan Sabtu Minggu, perkemahan hari libur, dan sebagainya. Yang keempat itu perkemahan wirakarya. Adalah pertemuan pramuka penegak dan pertemuan pramuka pandega yang berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengadakan integrasi dengan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Yang kelima, perkemahan bakti adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega yang berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya selama mengadakan pembinaan, baik di gugus depan maupun di saka dalam bentuk bakti kepada masyarakat. Yang keenam itu perkemahan antar saka. Adalah kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega yang menjadi anggota satuan karya pramuka atau saka, berbentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka. Yang ketujuh ada pengembaraan.
adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival. Yang kedelapan itu latihan pengembangan kepemimpinan, adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan bagi generasi muda agar dapat ikut serta dalam mengelola kuartir. Yang kesembilan adalah pelatihan pengelolaan dewan kerja, yaitu pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega yang menjadi anggota dewan kerja untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan dewan kerja. Yang ke-10, kursus instruksi muda, yaitu pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega dalam rangka pengembangan potensi pramuka, baik sebagai pribadi, kelompok, maupun organisasi menyukseskan pelaksanaan upaya pengembangan sumber daya manusia. Yang ke-11 ada penantaran, seminar, dan lokakarya, yaitu pertemuan pramuka penegak dan pandega untuk mengkaji suatu permasalahan dan merumuskan hasil kajian serta memecahkan masalah secara bersama. Yang ke-11 itu ada sidang paripurna, yaitu pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega yang tergabung dalam Dewan Kerja Pramuka, Penegak, dan Pandega untuk menyusun program kerja kegiatan pramuka penegak dan pandega dalam 1 tahun dan akan dijadikan bahan dalam rapat kerja. Yang ke-12 itu ada sidang paripurna, yaitu pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega yang tergabung dalam Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega untuk menyusun program kerja kegiatan pramuka penegak dan pandega dalam 1 tahun dan akan dijadikan bahan dalam rapat kerja kuartir. Yang ke-13 ada muspanitera, yaitu musyawarah pramuka penegak dan pramuka pandega putri dan putra adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menyusun perencanaan pembinaan bagi pramuka penegak maupun pramuka pandega di wilayah kuartir dalam masa baktinya. Yang ke-14 itu ada ulang janji, yaitu upacara pengucapan ulang janji atau trisatya bagi pramuka penegak dan pramuka pandega dan anggota dewasa yang dilaksanakan pada malam 14 Agustus dalam rangka hari ulang tahun pramuka. Kegiatan pramuka dewasa. Pramuka dewasa adalah pembantu pembina, pembina instruktur, andalan, dan anggota majelis pembimbing. Kegiatannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kursus pembina pramuka mahir dasar atau KMD. Yang kedua ada kursus pembina pramuka mahir lanjutan atau KML. Yang ketiga ada kursus pelatih pembina pramuka dasar atau KPD. Yang keempat ada kursus pelatih pembina lanjutan atau KPL. Yang kelima ada musyawarah gugus depan, MUGUS, musyawarah ranting atau MUSRAN, musyawarah cabang atau MUSCAP, musyawarah daerah atau MUDA, musyawarah nasional atau MUNAS. Yang terakhir ada ulang janji. Sekian dan terima kasih materi yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.